Allah nikahkan kita supaya kerjasama dalam dakwah. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki beriman dan perempuan beriman, ba'duhum awliya'u ba', kami nikahkan mereka supaya bisa kerjasama. Mereka itu saling bekerja sama. Ngapain Allah sebut pertama kali, Pak? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Pertama kali Allah sebut wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kerjasama dalam usaha agama. Makin pentingnya kerja. Kita dinikahkan untuk maksud ini, Pak, untuk bawa istri kita keluar masuk. Kenapa dia tidak tutup aurat? Kenapa dia tidak taat kepada bapak? Kenapa dia tidak jaga sholat? Kenapa? Karena dia tidak ada usaha agama. Dunia ini, Pak, Allah dengar tuntutan wanita, apalagi nanti di akhirat. Hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله. Alhamdulillah, Pak sekalian, hadirin orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin masyayikh kita di Munas mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal kerja dakwah bersama istri. Awal-awal kerja dakwah bersama istri. Dan beliau juga mengatakan kita sudah ke IPB, negeri jauh, negeri lama, negeri di atas awan, di bawah awan, semua negeri sudah kita jajaki, tapi nggak pernah bawa istri. Tapi istri tak dibawa. Sementara Nabi awal-awal kerja bawa istri. Kita udah kemana-mana, tapi istri nggak dibawa. Padahal yang ta'ala, orang tua kita mengatakan maksud kita dinikahkan Allah dengan istri kita adalah untuk dakwah, untuk kerjasama dalam dakwah, bukan kerjasama bangun gede, Pak, buat rumah, jualan bakso, jualan gorengan, apa ya, kerjasama macamnya tuh. Anaknya sudah banyak, kerjasamanya mantap, tapi istri nggak pernah keluar. Anak sudah 3, ada 5, tapi nggak keluar. Pada maksud kita, kata Al-Quran, Pak, Allah nikahkan kita supaya kerjasama dalam dakwah. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki beriman dan perempuan beriman, ba'duhum awliya'u ba', kami nikahkan mereka supaya bisa kerjasama. Mereka itu saling bekerja sama. Ngapain Allah sebut pertama kali, Pak? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Pertama kali Allah sebut wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kerjasama dalam usaha agama.
Pertama Pak Allah baru wa yuqimunas shalah, baru sholat Pak. Padahal sholat itu perintah nomor 1. Awwalu ma yuhasabu bihi abdan as-shalah. Tapi Allah sebutkan pertama kali, ya Pak, saking pentingnya kerja. Kita dinikahkan untuk maksud ini Pak, untuk bawa istri kita keluar masturah. Pertama Allah sebut, baru wa yuqimunas shalah, baru tegakkan sholat, mentegak baru sholat bisa tegak. Wa yutuz zakah, baru mudah harta dikeluarkan untuk agama. Istri pun bang, ini bang, main keluar, berangkat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, baru sempurna perintah Allah. Pak ya, ini pertama Pak. Tapi ada pula nyeleneh itu si anu itu masturah juga, hanya keluar tapi nggak keluar jam 4 bulan. Nggak keluar tuh, dia masturahnya aktif tapi nggak keluar juga. Ini nyeleneh namanya Pak. Dalam Quran Allah sebutkan orang seperti ini Pak. Dalam surat Yasin, kenapa kami ini malau yasha'u at'amah, kami kasih orang, kalau Allah mau kasih makan, Allah bisa kasih makan dia. In antum illa fi dolal, kamu sesat. Ngapain kita kasih makan orang yang Allah mau kasih makan, Allah bisa kasih makan dia. In antum illa fi dolal, otaknya susah. Jadi Bapak sekalian tali maksud pertama. Dan inilah nanti istri kita akan tuntut nanti kita di hadapan Allah untuk maksud pertama. Kenapa dia tidak tutup aurat? Kenapa dia tidak taat kepada bapak? Kenapa dia tidak jaga sholat? Kenapa? Karena dia tidak ada usaha agama. Karena nggak bawa dalam usaha agama. Nah, dituntut nanti di akhirat. Jangankan di dunia ini Pak, tuntutan wanita pun Allah dengar. Pak ya, satu orang wanita tua memanggil Umar bin Khattab. Umar, wanita datang Umar bersama dengan sahabat-sahabat besar, dengan bahasa sahabat yang besar. Tak tahu ada satu orang tua wanita dipanggil, Umar datang sambil merendahkan diri. Wanita itu berbisik, dia kemudian wanita itu pergi, Umar kembali kepada kawan-kawan. Apa kata? Cakap Umar, kau tinggalkan kami gara-gara wanita tua itu. Nggak tahu kau siapa wanita itu. Itulah wanita yang tuntutannya Allah dengar. Ya Pak ya, kalau mau jadalah Pak, itulah wanita Allah. Itu wanita yang tuntutnya Allah. Di dunia pun, dunia ini Pak, Allah dengar tuntutan wanita, apalagi nanti di akhirat. Allah. Maka masyayikh kita Pak, masyayikh kita mengatakan hentala Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan kerja dakwah tidak akan maju kalau masturot tidak dilibatkan. Apa ya? Bapak sering bayan seburung sebelah sayap. Kalau ada burung Pak sebelah sayap terbang, kita pun kasihan dengan burung itu, atau macam mana rasanya? Apa ya? Terbang tapi sebelah sayap. Ntar lagi makan kucing lah tuh Pak. Allah. Jadi Bapak sekalian hadirin, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ini Pak kerja masjid. Bahkan mau saat mengatakan ini kerja masjid lebih penting Pak daripada kerja rijal. Karena nggak akan mungkin Pak wanita mandul Pak, mandul anaknya banyak. Nggak mungkin masjid mandul jemaah keluar banyak, itu susah. Maksudnya mandul jemaah banyak keluar. Sehingga kemarin masa kita juga mengatakan jika masjid maju Pak kerja dakwah maju 10 kali. Enggak juga, ada juga nyeleneh enggak. Allah. Jadi Bapak sekalian taala kita sudah jur Pak, jur berapa kali jur pertama, jur kabupaten pertama, jur kedua, jur Kudama, jur ini. Kita sibuk semua Pak. Ini pas giliran jur masturot semua pura-pura diam.
Pas dinajur mas turun pura-pura nggak tahu. Jur mas turun. Allah. Jadi Bapak sekalian hadirin orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kalau istri kita Pak, kita tidak libatkan dalam kerja masrur, maka kerja kita nih Pak paling kuat, kata masyarakat kita Pak, paling kuat sampai kita mati. Itu paling kuat Pak, paling jos. Bapak habis-habis sampai mati. Lepas Bapak mati, Bapak dikubur, jubah dikubur, serban dikubur, dakwah pun dikubur. Dipanggilnya anak-anak, dikumpulkan anak. Apa kata istri kita? Udahlah, nggak usah kalian ikut ayah kalian lagi. Udah sakit hati mama kalian, menahan ayahnya. Mama diam aja, sabar. Mama ikut aja. Tahan, mama tahan. Nggak usah kalian ikut. Habis apa? Udah, iyalah mak, iya mak. Banyak kasus Pak. Banyak kasus sebabkan Mas Turo tidak aktif dalam kerja dakwah. Bapak tinggalkan dia Pak dalam keadaan iman lemah. Bapak tinggal 4 bulan dengan iman lemah. Makanya saya mengatakan ahbab yang paling zolim itu Pak, ahbab sibuk dengan keluar takazah tanah takaz, tapi nggak peduli dengan Mas Turo. Padahal kisah Pak dalam Al-Quran Allah telah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah berangkat, tinggalkan istri lembah Bakkah. Ketika Nabi Ibrahim berangkat, Allah Ta'ala tidak ceritakan kan Nabi Ibrahim, cuma doa saja. Risaunya Nabi Ibrahim meninggalkan anak istri lembah yang tidak ada kehidupan. Allah nggak cerita Nabi Ibrahim di mana, kemana, apa taskilannya, macam mana ini. Tapi Allah ceritakan apa? Mujahadah, susah payah, pengorbanan, wanita ditinggal jatuh. Bahkan Allah abadikan sampai hari kiamat, tidak akan sah haji dan umrah kalau nggak sa'i. Apa ya? Kalau nggak sa'i Pak, nggak sah haji, nggak sah umrah. Seolah-olah Allah Ta'ala menunjukkan kepada umat sampai hari kiamat bahwa tempat ini berubah. Makkah berubah menjadi Makkatul Mukarramah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab kenapa? Pengorbanan satu orang. Apa ya? Pengorbanan satu orang. Masya Allah. Ini kita mau naikkan pengorbanan kita 6 bulan. Ada yang seumur hidup. Istri nggak dinaikkan pengorbanannya, habislah. Pak ya, kaki meja Pak, beban ditambah di atasnya. Kakinya tetap kaki kayu aja, bebannya udah sekian ratus kilo, patah. Allah. Maka wasantala kita sudah jur banyak Pak, jur rijal sudah berapa kali jur. Maka ini kita ambil perhatian untuk jur Mas Turo. Insyaallah Pak ya. Insyaallah Pak. Kita ambil perhatian Pak kepada jur Mas Turo. Tadi sampaikan tadi Pak, Masya Allah banyak ahbab yang belum keluar Mas Turo 3 hari. Allah. Dan periode kedua Pak kita memang habis, hancur Mas Turo kita. Walaupun di Jakarta dieluk-elukkan kan Mas Turo yang paling bagus, sebuah memang kayak gitu. Orang tuh nggak tahu Pak, Masya Allah keadaan yang sebenarnya. Jadi hari Ta'ala sampai sekarang ini Pak, sudah Agustus, September, Oktober ya Pak ya, satu lagi bulan November habislah periode tahun ini. Desember sudah 2023, Agustus, September, Oktober ini Pak, ada markas daerah yang belum mengeluarkan satu jamaah 3 hari pun. Coba macam mana ini keadaan kita. Tapi ya masih tenang-tenang saja ya Pak ya, satu jemaah 3 hari pun markas. Pada targetnya itu Pak 1 hako, 1 bulan 1 jamaah ya Pak ya, 1 bulan 1 jamaah, setahun 12 jamaah. Ini 1 markas Pak, belum ada 1 jemaah ya Pak ya.
Ini terpaksa lah kita bacakan nih Pak, biar agak terkejut sedikit lah ya. Tafsir lah satu. Tapi nggak tahu lah Pak, laporannya nggak ada. Tapteng, Sinunukan, Asan Selasa, Asatan, Tanah Karo, DSU nggak ada, atau cuma apa? Nggak mungkin. Ada. Allahu Akbar. Asahan, Batubara, Binjai, Subul Salam. Satu jemaah pun nggak ada. 3 hari dalam Agustus, September, Oktober. 1 bulan lagi tinggal. Maka target jur maskur kita ini adalah kita mau bayar hutang 1 tahun. Supaya kita mau bayar hutang 1 tahun. Target setahun, 3 hari, 40 hari, 15 hari, 3 hari mau dikejar Pak. Jadi yang 3 hari boleh hadir jur? Enggak. 3 hari enggak boleh hadir jur. 3 hari 3 kali yang boleh. 3 hari itu boleh hadir ketika bayar hidayah. Apa ya? Jadi nanti jur itu Pak kita kerjakan yang 40 hari, 15 hari, 10-15 hari, 3 hari Pak. Itu pun kita kejar. Berapa hutang halaqah kita? Udah berapa keluar? Baru 1, berarti 8 jamaah atau 11 jamaah, karena November udah habis tutup buku Pak. 11 jamaah lagi. Nah itu yang mau kita kejar, kita usahakan. Nanti pun dapat 1 halaqah 1 pun udah mantap kali. Apalagi dapat 1 halaqah 7, Masya Allah. Allah, maka kerja nih Pak nggak naik-naik. Allah Pak nggak akan naik-naik, masa kita nggak akan naik-naik. Kalaupun naik, turun lagi, hancur. Nanti turun lagi. Pertama dia keluar 4 bulan dibiarkan istrinya. Silakan abang berangkat. Tahun depan abang mau keluar, diikatnya Pak kita di tiang rumah. Abang berangkat, runtuh rumah kita. Berangkatlah. Allah, maka ini jur maskurub ya Pak ya. Macam mana jur rijal Pak kita dengan penuh semangat, kita sabar, kita keluar, kita gerah dan ta'ala. Ini jur untuk istri kita ya Pak ya. Kita bergerak semua sedia insyaallah Pak ya. Maka ta'ala untuk targetnya Pak adalah bagaimana menyelesaikan target 1 tahun. Minimal Pak, minimal nanti kita akan kejar target untuk 40 hari dalam negeri, luar negeri itu 100 jamaah Pak ya, 100 jamaah. Ini kita sudah keluar 40 hari di luar negeri Pak, ada 3 jamaah sekarang gerak di luar negeri. Kemarin nggak hitungan jur, nggak dimasukin data hitungan jur sini ya, 3 jamaah, 2 jamaah sudah kita kirim kita fakturnya ke Jakarta, 5 jamaah. Ada berapa jamaah lagi yang akan masuk, alhamdulillah Pak ya. Apalagi ada kemudahan untuk berangkat negara jauh, keluar negara Pak. Biro ini luar negara sebenarnya kan, tapi orang hebat Medan ini sukanya yang jadi di luar negeri jauh. Jadi ada berapa tafakur lagi insya Allah akan kita kirimkan untuk berangkat negeri jauh. Maka total targetnya 40 hari ini adalah 100 jamaah. Amin kan insya Allah Pak Pak ya, 100 jamaah Pak, itu paling sedikit. Yang lalu kita dapat 40 jamaah periode pertama, periode kedua cuma dapat 20 jamaah. Kalau sepadan. Nah ini kita mau targetkan 100 jamaah, 139 Pak sebenarnya, 139 jamaah, tapi minimal 100 jamaah. Kemudian untuk 15 hari, 10-15 hari kita targetkan 200 jamaah. Amin kan insyaallah Pak. 200 jamaah. Tahun lalu Pak, yang periode lalu, periode yang pertama itulah kita dipanggil sama Pak Kiai Mas Rohan. Padahal targetnya itu Pak di bawah, masih di bawah target. Sekitar 150 jamaah.
Targetnya 200, tapi dapat 150. Sebelumnya 70 naik jadi 150. Masya Allah. Tapi tahun yang lain, periode yang kemarin 40 atau 50 jemaah saja. Allah. Maka ini untuk akan datang ini Pak, kita targetnya 200 jamaah. Amin kan insyaallah Pak. Nah, 200 jamaah. Kita mengusahakan 200 jamaah 10-15 hari. Loh, kemudian untuk 3 hari. Ya Pak ya, 3 hari tidak hadir jur, tapi jamaah yang gerak untuk usuli itu juga mengusahakan target 1 tahun ke 3 hari. Berapa jemaah sudah keluar? 5. Nah, berarti 7 jemaah lagi mau diusahakan per halakoh Pak ya, bukan per tempat jur, bukan per tempat titik jur Pak, tapi per halakoh. Satu titik jur itu kadang 2-3 halakoh. Ya Pak ya, nah, mintanya masyarakat kita 1 titik jur 1 halakoh. Baik, kalau ada 20 pasang lebih 3 kali dengan yang 15 hari totalnya sama 40 hari 20 lebih, maka dibuat hadentala 1 tempat jur. Nah, dibuat 1 tempat jur. Maka target sebenarnya sebanyak jumlah hako, sebanyak itu tempat jur kita. Ya Pak ya, tapi ini dari data ya Pak ya, ini data yang lalu nih Pak, data yang apa kita nanti akan ambil lagi 100 yang lalu 139 tempat Pak ya, 139 tempat jemaah 10 harinya 100, sekitar 150. Karena tempat jur itu ada yang 1, ada yang 2. Nah, alhamdulillah Pak, kemarin itu ada jemaah safar bisa usuli. Supaya Masya Allah. Jadi wallahualam ta'ala, maka kita karena waktu kita singkat Bapak sekalian, Masya Allah, seharusnya kalau ikut kebiasaan yang lalu, ini sekarang ini adalah Bayi Hidayah, besoknya Bayi Hidayah untuk jemaah sampar usuli jur mastur. Tapi karena sudah kemarin tidak disuarakan, ya sekarang kita suarakan, maka kita tinggal punya waktu 1 bulan saja, yaitu bulan November. Seharusnya minggu depan ini Pak ada jur pertama. Ya Pak ya, di kawasan jur kita yang 5 markas daerah itu minggu depan ini sudah masuk jur pertama. Tapi Masya Allah, istakaza banyak, ini mau berangkat Malaysia dan sebagainya, maka kita sudah musyawarat untuk membuat kerja yang lebih sederhana dan insya Allah hasilnya pun bisa lebih memuaskan, supaya hasilnya bisa lebih memuaskan. Jadi kita sebelumnya ada 5 titik jur, supaya sesuai dengan kawasan kita 5, maka ada 5 titik jur. Tapi tadi kita musyawarat, kita telah buat 10 titik jur markas daerah dan kawasan. Ya Pak ya, bukan titik jurnya, maksudnya kawasannya Pak. Ada 10 kawasan jur. Ya Pak ya, 10 kawasan jur. Dan ini kawasan ini berpedoman daripada kawasan 5 yang pertama kemarin. Jadi walaupun kita nggak punya jamaah safar 40 hari, tapi takaza itu sudah bisa dimulai. Takaza minggu depan sudah mulai musyawarah persiapan jur. Jadi jur pertama insya Allah nanti akan dimulai awal November. Ya, awal November. Nah, nanti ketika minggu ketiga tidak ada jur karena kita ada musbah. Jadi ada 3 minggu untuk buat jur. Minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat. Jadi kita bagi itu Pak, 25 markas daerah kawasan tadi menjadi 23 markas daerah untuk satu kawasan itu. Kita bacakan insya Allah Pak ya. Jadi minggu depan sudah ada Pak laporan sudah mulai musyawarah persiapan
nama-nama daftar jemaah bayangan yang akan keluar 40 hari, 15 hari, 33 hari. Kalau ada yang bisa keskan terus untuk buat kerja usuli di tempat-tempat jur. Jadi kalau ada yang kes Pak, jangan tunggu-tunggu. Atau mungkin ada kawasan jur yang mau cepat, titik jur, misalnya dia mau akhir Oktober, jemaah sudah siap mau diberangkatkan, silakan. Usahakan keluar ke tempat daerah kerja sama jur kita. Pak ya, jadi kita sudah serahkan jadwalnya. Kita akan bacakan nih kawasan kerjasama jurnya yang 10 kawasan. Yang pertama itu Tapteng Nias Negeri Lama dan Ratu Prapat. Ini satu kawasan. Pak ya. Jadi total titik jur ada 16 titik jur. Tapteng ini 2, Ratu Prapat 4, Ratu Prapat 10, Negeri Lama 4. Jadi totalnya 16 titik jur. Jadi kerjasama Ratu Prapat sebagai ayahannya, artinya handle daripada jur tadi. Kalau mereka mau kirimkan jemaah 40 hari Rijal Masrur terserah, tapi minimal jamaah tak aja seminggu. Ketika jur di Tapteng, Negeri Lama kirim seminggu ke Tapteng, Ratu Prapat kirim seminggu ke Tapteng. Itu minimal. Kalau bisa kirim jemaah 40 hari supaya fikir itu Pak terus meningkat. Ada 16 titik jur, targetnya 16 jamaah negara jauh atau luar negara 4 dan 40 hari, kemudian 22 jamaah 10-15 hari. Amin kan insyaallah Pak. Ya Pak ya, ini tanggalnya tanggal 6 November sampai tanggal 27 November. Jadi start mulai November. Jadi masih ada 1 bulan untuk persiapan jamaah. Nanti kalau ada yang siap Pak, mungkin awal Oktober, pertengahan Oktober, akhir Oktober sudah siap untuk berangkatkan Pak jamaah. Jangan tunggu-tunggu, tunggu jur nanti tunggu, jangan, berangkatkan jamaah. Insyaallah Pak ya. Kemudian yang kedua, Tapsel kerjasama dengan Sinunukan. Tadi Sinunukan minta kerjasama Tapsel. Masya Allah, jumlah halqa ada 10, titik jurnya pun diharapkan 10, tapi di sini 5 titik jur. Tapsel 3, Sinunukan 2, 5 titik jur. Targetnya 5 jemaah 40 hari dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian 10 jamaah untuk 15 hari atau 10 hari. Amin kan insyaallah Pak. Jadi udah mulai musyawarah. Tadi udah mulai musyawarah pertama. Ya Pak ya, tadi udah mulai habis musyawarah tadi, kumpul per kawasan jur, sudah mulai musyawarah. Minggu depan sudah musyawarah. Ya Pak ya, nanti November nanti sudah jalan lah insyaallah. Kemudian yang ketiga Labuan Batu Utara, Asahan Selatan dan Simalungun. Ya Pak ya, ini tetap kawasan yang lama juga, cuma dibagi supaya masa itu Pak bisa lebih efektif lagi dia. Oh ya, Labuan Batu Utara, Asahan Selatan dan Simalungun. Labuan Batu Utara, Asahan Selatan dengan Simalungun. Total titik jur ada 19 titik jur. Targetnya untuk 40 hari dalam negeri luar negeri 19 jamaah. Kemudian 15 hari 26 jamaah. Apa ya? Ini targetnya, pengeluarannya. Ditambah dengan jamaah 33 hari, hutangnya 1 tahun. Jadi jemaah Safar ini Pak, jemaah gerak ini selain mengusahakan tadi 40-an hari, juga jemaah 3 hari. Apa ya? Jemaah 3 hari berapa hutangnya? 5 jemaah, 6 jemaah, 10 jemaah. Maka itu jemaah Safar bentuk. Nanti bayi hidayah kapan? Bayi hidayahnya kalau dia belum 3 kali nggak boleh hadir jur Pak ya. Yang hadir jur yang 3 hari 3 kali ke atas. Itu hadir jur. Kalau dia baru pulang sudah nisab 3 hari atau belum bisa cash tapi alhamdulillah terbentuk jemaah 10-15 hari sesuai target, maka yang hadir itu Pak jangan kasih pulang, yang hadir itu target kan keluar 3 hari. Ya Pak ya, yang hadir Pak dan jur kita itu semuanya keluar.
3 hari. Pas pertemuan tafakud sudah terbentuk jemaah 40 hari, alhamdulillah 1 jemaah, 10 hari 2 jemaah. Masih ada 10 orang lagi yang belum ada takazanya. Nanti bulan 11, bulan 1 katanya, bulan 3, bulan 13. Udahlah, kalau bulan 13 bentuk jemaah 3 hari, kita ada utang 5 jemaah 3 hari. Ya Pak ya. Paham insyaallah Pak ya. Jadi semuanya keluar. Usahakan 3 hari itu Pak, jor kita ini 3 hari kita lunas tunai 12 jamaah per halaqah. Maka perlu jemaah usuli tadi Pak, jemaah safar. Ya Pak ya, jemaah safar. Jadi ketika Labuan Batu Utara jor, maka asal selatan kirim jemaah seminggu. Simalungun kirim juga jemaah seminggu. Berapa jemaah? Sesuai dengan tempat titik jurnya. Ada 4 titik jur, maka asal selatan kirim 4 orang. Simalungun kirim 4 orang juga. 4 orang, 4 jemaah. Ya Pak ya, asal selatan kirim 4 jemaah, Simalungun kirim 4 jemaah. Masya Allah. Itulah gerak-gerak untuk mengusahakan 40 hari, 15 dan 3 hari. Pak ya, 3 hari ini untuk bayar hutang 3 hari. Berapa jamaah itu dikejar. Allah, kalau jadi cicil Pak sebelum jur, alhamdulillah lebih bagus lagi kan. Oktober nanti keluar 3 hari itu. Ada yang masih 2 kali 3 harinya. Oktober ini kejar 3 hari, nanti pas jur keluarkan 10 hari. Boleh. Ya Pak ya, Oktober ini keluarkan 3 hari yang ketiga dia. Nanti pas jur, Masya Allah, bentuk jemaah 10 harinya berangkat. Kemudian Sidikalang dengan Deli Serdang Utara. Bayar Sidikalang dengan Deli Serdang Utara. Ada 11 titik jur. 11 jemaah 40 hari dan 18 jemaah 10-15 hari. Pak ya, ini minimal Pak. Kalau dihitung utang periode pertama, kedua, ini hitungnya hitung apa nih Pak? Hitung 1 halqah 1 jamaah 10 hari aja. Halqahnya 18, maka targetnya 18 jamaah. Itu hitung nih Pak, untuk 10-15 hari ini hitung target periode ketiga 1 halqah 1 jamaah. Kalau hitung utang lagi mau bayar utang untuk apa yang 15 hari periode pertama belum keluar, maka ya 2 jamaah lah usahakan. Tapi ini minimal. Ya Pak ya, ini angka minimal target periode ketiga ini 1 halqah 1 jamaah itu tunai. Makanya totalnya tadi 190 jamaah untuk 11 hari, itu 190 halqah yang ada di Sumatera Utara. Ya Pak ya, jadi nggak banyak-banyak Pak, bukan banyak kali targetnya. 1 jamaah saja per halaqah 10-15 hari. Ya Pak ya, 1 jemaah saja. Kalau hitung utang, alhamdulillah kalau tunai. Tapi kalau 3 hari Pak hitung utang, ya Pak ya, hitung utang berapa utang 3 harinya belum dibayar. Itu dikejar. Karena 3 hari ini mudah. Ya Pak ya, 3 hari mudah Bapak bisa bentuk jemaahnya. Kemudian berikutnya Asahan dengan Serdang Bedagi. Ini dekat nih Pak, kawasan dekat. Ini targetnya ini adalah di titik jurnya ini 9 titik jur. Asahan 4, Serdang Bedagi 5. Target pengeluaran jemaah 9 jemaah 40 hari dan 14 jamaah. Ya, halqahnya 14. Maka 14 jamaah 10-15 hari. Ini hitung periode ketiga 1 halqah 1 jemaah. Kalau dapat bonus misalnya bayar hutang untuk berikutnya kemarin, Masya Allah, mungkin bisa lebih. Kemudian berikutnya Bapak sekalian, Tanjung Balai dengan Batu Bara. Ada Batu Bara Pak, Batu Bara kok nggak ada hadir musdal kita. Ada orang Batu Bara Pak? Kompak nggak ada kayaknya. Allah Akbar. Innalillah. Ada Pak, 1 orang Batu Bara, ada Batu Bara 1 orang aja. Adanya 1. Masya Allah. Nggak nampak Batu Bara nih.
Padahal batu membara nih Pak, batu bara nih. Ngeri. Insyaallah Pak ya, kerjasama dengan Tanjung Balai. Masya Allah. Ini sama-sama Marco Polo nih Pak kan. Pemberani dan tangguh. Masya Allah. Sama-sama Marco Polo. Nggak takut Pak nengok apa namanya badai itu, nggak takut. Kalau kita nengok badai itu mah gawat ini. Mereka nengok badai itu senang. Banyak ini kepiting-kepiting di bawahnya ini. Udah badai itu Pak terangkat tuh apa tuh kan. Senang malah untuk badai ini. Insyaallah Pak ya, ini targetnya Pak. 8 tempat titik jur, 8 jemaah 40 hari dan 11 jemaah 10 mesari karena 11 halaqah. Satu halaqah satu aja. Allah, nggak bisa juga Pak. Nggak tahu lah Pak ya. Kemudian berikutnya Berandan. Berandan kerjasama dengan Batang Serangan. Apa ya? Dengan Batang Serangan itu titik jur ada 20 titik jur. Batang Serangan Berandan Pak menargetkan semua halaqah buat jur. Begitu Pak Budi. Iya, supaya 3 hari terangkat juga. Biar nggak bisa di 3 hari dapat 17 jemaah pun alhamdulillah katanya. 17 jemaah 3 hari Pak. Setiap halaqah 1 jemaah ditarget juga 17. Sudah. Itu satu tarik utangnya banyak sebenarnya. Pak ya, jadi 17 jemaah 20 tempat, 15 harinya 22 jemaah, 40 harinya 20 jemaah. Kemudian Tanah Karo, Binjai dan Langkat 3. Ini satu kawasan jur, satu kerjasama jur. Ya Pak ya. Tanah Karo, Binjai dan Langkat 3. Ada Binjai Pak, tadi nggak ada Binjai. Oh ada tadi, ada ya. Masya Allah, sudah kumpul tadi ya Tanah Karo, tadi ada ya si Firman. Langkat 3 alhamdulillah. Ini Masya Allah, ini 8 titik jur. Ini Pak ya, 8 titik jur. Tanah Karo 2, Binjai 5, Langkat 8. Ini Pak ya, Langkat 3 jangan kurang lagi Pak. Bapak Langkat 3 ini Pak andalan ini. Ini Pak ya, Masya Allah. Yakinlah Pak Aran Masya Pak, kalau Mas Surah Bapak maju, Bapak terbang kemana ini Insya Allah. Ini Pak ya, istri kita bukan hanya dia mau korbankan harta diri dia, nyawa dia pun dia siapkan. Ini Pak ya, Masya Allah. Kita mau ambil takanya seumur hidup, istri kita nggak kita keluarkan, ya nanti kita seumur hidup, dia seumur mati Pak. Pak ya, Masya Allah. Jadi Langkat 3 ini usahakan 8 tempat lah, jangan kurangi lagi. Kita ini Pak boleh maju tapi jangan mundur Pak. Targetnya 11 jemaah 15 harinya, 20 jemaah dan 15 jemaah untuk 40 hari. Kemudian berikutnya kerjasama berikutnya Gayo Luwes, Kota Cane dan Kota Madia Medan. Daerah kerjasama nih Pak. Jadi memang kita sesuaikan dengan daerah kerjasama karena sebelumnya sudah pernah ke sana, tahu nih mana lubuk-lubuknya. Kota Cane tahu nih orang Kota Medan lubuk-lubuknya mana. Hingga diseser-seser. Maka ini ada Masya Allah 21 titik jur, 21 jemaah 40 hari dan 27 jemaah 10-15 hari. Amin kan Insya Allah Pak. Masya Allah 27 Pak, ini paling banyak ini 27. Kemudian untuk 40 harinya 21. Alhamdulillah Kota Madia sudah berangkat 1 jemaah ke Kamboja. Pak ya, nanti masih banyak lagi jemaah yang akan berangkat. Kemudian yang terakhir Singkil, Subulu Salam dan Deli Serdang Selatan. Memang kerjasamanya juga. Kerjasama yang diputuskan dalam musyawarat itu DSS ke Singkil dan Subul Salam. Ini ada 15 tempat jur. DSS 9 halaqah 9 titik jur. Pak ya, kita usahakan berapa banyak halaqah kita sebanyak itulah titik jur yang kita buat. Kemudian Singkil ada 3, Subul Salam ada 3. Untuk 40 hari targetnya 15 jamaah.
Alhamdulillah satu jemaah sudah berangkat ke Siprus. Pak ya, jemaah Pak Supri, jemaah Percut 2 Pak. Masya Allah. Kemudian satu jemaah juga sudah naik tafakur mau ke Thailand, jemaahnya Pak Harun, jemaahnya dari Pak Bupakam. Kemudian satu jemaah lagi insya Allah akan masuk juga, jemaahnya Dr. Husin, untuk berangkat ke luar negara. Masya Allah. Kemudian 10 salam kemarin sudah keluar ke Thailand juga Pak. Masya Allah. Jadi 15 hari 20 jemaah total Pak. Masya Allah, total ini Pak target kita minimal Pak 100 jemaah lah 40 hari dan 200 jemaah 10-15 hari. Aminkan insya Allah Pak. Jadi bahasa Ta'ala, Masya Allah, jangan kita menjadi ahbab jolim Pak ya. Jangan kita jadi ahbab jolim Pak. Ini saatnya kita bawa istri kita untuk keluar mastur. Ya Pak ya, kita bawa istri kita keluar mastur. Amir Sah Pak, Haji Muhammad Ali mencontohkan Pak, memberangkat 40 hari beliau mastur. Ya Pak ya, dari Halakoh. Ini masih contoh kepada kita penanggung jawab yang nggak pernah keluar mastur Pak. Supaya beliau tinggal ditunjuk, itu tengok. Kadang kita Pak suka nengok, nggak keluar. Jos juga nya. Amir Sah kita berangkat nih Pak 40 hari tanggal 30. Pak ya. Mencontohkan sama kita berangkat 40 dalam negeri Pak. Kadang-kadang kita nih Pak suka berangkat sana, berangkat luar negeri. Dan negeri kita gengsi, ada gengsi Pak dalam negeri. Kualitas dalam negeri kayaknya nggak cocok dia. Maunya luar negeri aja. Pak ya. Maka Amir Sah kita Masya Allah berangkat dalam negeri 40 hari. Allah. Jadi perlu Pak kita Bapak sekalian, orang-orang tua Pak ya, orang kerja keras, orang pikir mana sebagainya, para penanggung jawab Pak keluar tempat kita untuk membentuk kerja. Ya Pak ya, kita keluar Pak membentuk kerja tempat orang lain. 40 hari kita habiskan masa tempat lain bentuk kerja 40 hari, tapi tempat kita nggak ada pernah keluar 40 hari 40 untuk membentuk kerja. Di halakoh kita, ya Pak, di mahala kita, di markas daerah kita. Masya Allah. Insya Allah Pak ya. Jadi Bapak sekalian hadirin orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka ini amanah Pak daripada masyarakat kita. Ya Pak ya, agar kita bawa istri kita. Ini amanah daripada orang tua kita, daripada masyarakat kita, agar kita libatkan istri kita. Karena ini perintah Allah. Ya Pak ya, perintah Allah yang pertama kali kerjasama sama istri kita adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya Pak ya, ini perintah pertama. Ya Allah perintahkan supaya kita kerjasama sama istri kita. Kalau tidak ada Ta'ala, kita akan dituntut sama istri kita. Ya Pak ya, abang jualan, abang ajak aku jualan. Abang ke belanja, abang ajak aku belanja. Abang ke tempat tidur, abang ajak aku tempat tidur. Abang keluar, enggak abang ajak aku keluar. Habis kita. Insyaallah Pak ya. Insyaallah Pak. Allah Pak. Semoga Allah Taala beri taufik kepada kita insyaallah. Jadi nanti tolong kawasan-kawasan Pak, mulai minggu depan sudah ada jadwal untuk musyawarah. Ini Pak ya, jadwal musyawarah nanti kita akan pantau. Kita akan datang juga dari markas tim AMLA juga kita akan bagikan nih Pak kepada tim AMLA, dan kita juga bergerak sama tim AMLA untuk melihat persiapan jur masturut yang akan kita laksanakan di bulan November. Masya Allah, semoga Allah Taala memudahkan insya Allah. Subhanallah bihamdihi. Masa lagi? Mana? Masih ada masa lagi Pak. Jadi Bapak sekalian hadirin orang tua kami yang dimuliakan, jatahnya sampai jam 4.45. Jatahnya sampai jam 4.45, tapi belum datang lagi. Jadi Bapak yang Ta'ala, Masya Allah, wanita nih Pak punya kekuatan yang luar biasa. Sering kita dengar Pak, mau saat bayan, masai kita bayan 4 jam. Pak ya, bayan 4 jam, Insya Allah 4 bulan. Pulang ke rumah istri kita bayan. Bukan 4 jam Pak, 4 kata aja. Abang pergi, aku pergi. Enggak lah, cewek-ceweknya Bang. Enggak jadi. Kenapa? Wajar seperti itu. Dahsyatnya wanita nih Pak.
Jangankan kita, ya Allah. Dalam Al-Quran Allah kisahkan Nabi Adam alaihissalam Pak, belum masuk surga. Ketika masuk surga Allah kasih hidayah. Wala taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati pokok. Di mana Pak? Di surga hidayah. Yang dikasih hidayah Pak Nabi, yang ngasih Allah. Tapi dengan cakap perempuan Pak, bukan didekati pohonnya, dimakan lagi buahnya, panjat lagi dimakan. Begitulah dahsyatnya wanita ini. Ya Pak ya, begitulah dahsyatnya wanita ini. Maka wajar. Jenggotnya panjang, sorbannya tebal, tapi takut sama istri Pak. Apa ya? Istriku nggak mau diajak. Pak ya, istriku kalau diajak masuk nggak mau dia. Apa yang nggak mau? Pasti mau Pak. Kenapa istri kita nggak mau Pak? Nggak jinak sama kita, nggak mau diajak keluar masuk. Karena kita nih Pak, di rumah itu kita nih macam harimau. Pak ya, ada Pak Abu Zahri Pak ya, Masya Allah. Istrinya kalau suaminya keluar 4 bulan, istrinya gemuk, sehat. Pulang 4 bulan kurus istrinya lagi. Kejam rumahnya dia. Pak ya, kita nih nggak mesra Pak sama istri kita. Pak ya, ikram istri kita kurang. Kita jarang belahi istri kita. Pak ya, kita jarang belahi istri kita. Satu hari berapa kali lah kita belahi istri kita? Mana? Paling malam Jumat aja, malam Senin. Pak ya, itu pun karena udah terdesak kali dia. Coba kita belahi hari-hari istri kita, rambutnya, kepalanya apa, kita belahi hari-hari. Ini enak istri kita. Jangan kan istri kita Pak. Orang tua kita katanya istri kita yang hatinya itu ada kita di situ. Ayam jago Pak. Ayam jago mana ada hatinya sama kita. Tapi kalau kita belahi hari-hari Pak, jinak dia bikin datang. Padahal mau dipotong ya kan? Kenapa hari-hari belahi kepalanya? Jinak dia. Pak, ayam jago bisa jinak Pak. Hatinya nggak ada sama kita pun. Kita belahi hari-hari Pak. Ayam jagonya digini kan? Datang dia. Kalau nggak apa belai Pak, jangan mau datang dia. Mau datang dia. Istri kita Pak, kalau nggak kita mesra sama dia, nggak kita belai, ada duitnya abang sayang. Tak ada duit abang melayang. Ada duit, memang abang paten kali abang memang. Tak ada duit, apanya abang kerja abang? Asal dakwah-dakwah aja. Apanya kerja dakwah? Coba Pak, Bapak belai. Wanita ini Pak siap kurang makan, siap mujahadah, siap semuanya siap Pak. Cuma nggak siap Pak dikurangi kemesraan. Iya, kalau udah kurang mesra tuh Pak, dia udah gelisah tuh. Makan pun tak sedap. Pak ya, makan tom yum pun rasanya kok pahit tom yum, ya. Betul Pak. Tapi coba Bapak mesra ini. Masya Allah ya Pak ya, kasih sayang, lemah lembut di rumah Pak, mesra sama istri kita. Makan nasi putih Pak, pakai kecap pun sedap. Ya Pak ya, nasi putih pakai kecap, semua kawannya buru goreng. Apa nggak sedap? Insyaallah Pak ya, jadi kita kurang mesra. Mulai besok Pak, Bapak mau persiapan jurang, pegang kepala istri. Ya Pak ya, agak dibelai sedikit Pak. Apanya Bang ini? Perempuan ini pura-pura nih Pak. Bapak bilang ini apanya Bang ya? Pura-pura aja itu. Dalam hatinya, kok baru sekarang lah Bang belai-belai aku. Oh nggak dari dulu lah. Macam nggak istrinya aja nggak pernah dibelai. Ya Pak ya, nanti pura-pura deh. Apanya Bang? Udah tua pun getek kali ya Bang. Nggak apa-apa, pura-pura itu Pak. Pak ya, jinak nanti dapat jinak. Abang mau keluar cuma ada segini berangkat. Allah kan ada. Ya Pak ya. Insyaallah Pak ya. Itu rahasianya Pak. Rasulullah Pak. Mesra sama istri, tidur di papan istri. Sama Aisyah. Rasulullah begitu sibuk tak ada, tapi sempat juga Pak lomba lari sama Aisyah. 2 kali lagi katanya. Ya Pak ya, kita saking josnya, Masya Allah. Nggak sempat pun sama istri pun. Allah, abang nih mau pas susah-susah diajak, pas senang-senang nggak diajak kan. Insyaallah Pak ya, jadi kita mesra Pak sama istri kita.
Masya Allah, sebaik-baik kamu kata Nabi, orang yang paling bagus imannya, dan sebaik-baik orang yang paling baik imannya, yang paling lembut dengan keluarganya. Ya Pak ya, maka kalau kita buat perbaiki Pak hubungan dengan istri kita Pak, ya Pak ya, muasyarah kita dengan istri kita. Allahu Akbar. Walaupun semua orang bilang kita tidak bagus, tapi istri kita bilang, abang, ya Pak ya, patenlah kita Pak sebenarnya. Tapi kalau semua orang bilang kita, bapak itu tengok paten, ya Pak ya, tapi istrinya bilang, nggak ada, cakapnya aja itu, tak paten kita Pak, betul dia. Ya Pak ya, Ustaz Tengku pernah kalau Buzari Pak bercerita deh kan, ada satu orang satu orang pekerja di perusahaan besar, tahun itu dapat gelar dia Pak. Apa gelarnya? Man of the Year. Ini Pak bukan macam main-main ini Pak, laki-laki terbaik dalam perusahaan. Dapat gelar, dapat hadiah, dapat pujian lah. Datanglah wartawan ke rumahnya, karena perusahaan besar, datang wartawan wawancara, apa rahasianya? Supaya datang ke rumah, rupanya dia nggak di rumah, yang ada istrinya. Bu, ada bapak? Nggak ada, pergi. Kenapa? Kalian mau wawancara sama bapak? Ada apa bapaknya? Ibu nggak tahu. Nggak tahu. Bapak dapat ini penghargaan Man of the Year. Apa itu? Man of the Year, laki-laki terbaik. Laki-laki terbaik. Kata bininya. Bubar Pak wartawan Pak, langsung pulang. Kata coba aja Pak, hilang Man of the Year-nya. Pak ya, bang bulan. Jos, kata bini kita. Tulis ini katanya, gawat lah kita. Insyaallah Pak ya. Masya Allah. Jadi kita niat Pak, kita bawa istri kita. Ya Pak ya, jangan kita jadi ahbab zolim, karena istri kita juga punya tanggung jawab untuk dakwah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ini ada juga kepada istri kita. Ustaz Lutfi Al-Mahruf selalu menegaskan perkara ini Pak. Tanggung jawab dakwah bukan hanya kita, tapi istri kita juga. Bukan berarti kita berangkat istri nggak buat dakwah, nggak tanya Allah, karena nanti dapat. Allah, semoga Allah beri taufik kepada kita insyaallah Pak ya. Allah mudahkan kita, apalagi sekarang mudah Pak, dimudahkan Tuhan Mas Turut. Masya Allah. Ya Pak ya, semua mahram kita yang langsung nggak langsung bisa dibawa. Allah, kemenangan kita bisa dibawa, nenek bisa dibawa. Ya Pak ya, Masya Allah. Bibi juga bisa dibawa. Dulu ya mahram hakiki yang 4 itu aja. Ini semua bisa dibawa. Masya Allah, dimudahkan supaya apa? Supaya semua keluarga kita wanita ada fikir agama. Ya Pak ya, ada fikir agama terlibat dalam kerja dakwah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan.